Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aktriasi. Saya mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak dengan NIM 2210417830 kelas EF1. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rianti Ardana Reswari, SMMM. Pertanyaan pertama, sistem informasi adalah penopang utama dari penyelenggaraan kegiatan bisnis saat ini. Bagaimana sistem informasi mengubah dari tren bisnis tradisional menuju digital? Sebutkan tantangan dan kesempatan perusahaan digital dari fenomena globalisasi. Jawabannya, transaksi dari perusahaan tradisional ke digital adalah tentang perjalanan, bukan tujuan, karena keadaan akhir terus berubah. Menguasai jalan sangat penting. Sangat penting untuk menguasai praktik bakat digital, operasi digital, dan teknologi digital untuk mencapai kecepatan dan aliran digital. Tantangannya yang pertama, semakin banyak kompetitor. Yang kedua, berubahnya pola masyarakat. Yang ketiga, minimnya inovasi. Sedangkan kesempatannya yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, investment atau penanaman modal yang semakin naik. Pertanyaan yang kedua, teknologi informasi mampu memainkan peran penting dalam menciptakan inovasi produk maupun jasa. Bandingkan perbedaan data dan informasi dalam teknologi informasi dan sertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, sering kita digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Data merupakan sumber dasar dari sebuah informasi. Sebagai contoh, data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan melalui perangkat digital mobile? Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, sering kali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Komponen teknologi yang memungkinkan pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, penggunaan perangkat pemrosesan. Dan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, dengan melacak efisiensi kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan yang ketiga, manajemen aset. Pertanyaan yang keempat,
Jelaskan permasalahan yang dapat diselesaikan dan keuntungan yang dihasilkan oleh organisasi dengan adanya penggunaan perangkat digital mobile dalam suatu perusahaan bisnis. Permasalahan yang dapat diselesaikan yaitu dengan membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Keuntungannya yaitu semua orang suka menggunakan perangkat mobile. Yang kedua, meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Dan yang ketiga, alat pemasaran yang efektif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.